Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik rumah megah itu, tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Seorang janda kaya berpura-pura lumpuh agar tak disentuh siapapun, menyembunyikan rahasia kelam masa lalunya. Namun, ketika seorang tukang urut miskin datang menyentuh jiwanya, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Apa yang sebenarnya disembunyikan wanita itu, dan siapa sebenarnya pria itu? Sore itu, udara kota terasa berat bagi langkah Reza. Pemuda sederhana berusia 27 tahun itu membawa tas lusuh di pundak dan selembar surat rekomendasi di tangan. Keringat menetes di pelipisnya meski angin berhembus lembut. Ia baru tiba dari sebuah desa di Jawa Tengah dengan harapan baru yang sederhana, bekerja, menafkahi ibunya, dan mungkin memperbaiki nasibnya sedikit. Suara mesin mobil mewah melintas di depannya, menebar debu di udara. Di dalam hati Reza tersenyum pahit. Dunia memang tak pernah adil, tapi ia tidak datang ke kota untuk iri. Ia datang untuk berjuang. Temannya, Farhan, sudah menunggu di depan gerbang besar rumah Mekah berwarna putuh gading. Rumah itu berdiri kokoh di tengah halaman luas dengan taman yang terawat sempurna. Burung-burung kecil beterbangan di atas air mancur yang masih mengalir tenang. Dari luar saja, Reza sudah tahu, ini bukan rumah orang biasa. "Ini dia tempatnya, Zah," ujar Farhan dengan nada menahan kagum. "Majikan di sini orangnya baik, tapi katanya agak aneh." Reza menatap tinggi gerbang besi yang perlahan terbuka. Di baliknya, tampak seorang wanita paruh baya berjalan cepat mendekat, mengenakan seragam rapi warna biru muda. "Kamu Reza ya, tukang urut yang direkomendasikan Farhan?" tanyanya datar namun sopan. "Iya Bu, saya Reza." Wanita itu mengangguk pelan. "Saya Mira, asisten pribadi Nyai Naila. Sebelum mulai bekerja, kamu harus tahu satu hal, beliau tidak suka disentuh. Kamu hanya boleh memijat bagian tubuh yang diperintahkan, tidak lebih." Reza mengangguk sopan. Dalam hatinya muncul rasa heran. Seorang pasien yang lumpuh tapi tak ingin disentuh? Aneh. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Ia tidak berhak bertanya terlalu jauh. Langkahnya menapaki marmer putih yang terasa dingin di telapak kaki. Di dalam rumah, aroma melati bercampur obat-obatan tipis tercium di udara. Semua tertata rapi, terlalu rapi bahkan, seolah waktu berhenti di tempat itu. Mira menuntunnya ke sebuah ruangan besar yang dipenuhi cahaya matahari dari jendela tinggi. Di sanalah, di atas kursi roda dengan gaun lembut warna gading, duduk seorang wanita cantik. Wajahnya teduh, tapi mata itu menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara dingin dan sedih. "Ini Nyai Naila," kata Mira lirih. Reza menunduk hormat. "Selamat sore, Nyai." Naila hanya menatap sekilas tanpa menjawab. Bibirnya menegang, tangan halusnya bergetar pelan di atas roda kursinya. Ia tampak seperti patung hidup, cantik tapi dingin, lembut tapi jauh. "Saya sudah diberitahu kamu akan bekerja di sini." Suaranya pelan tapi berwibawa. "Jangan banyak bicara, lakukan tugasmu saja." "Iya, Nyai," jawab Reza cepat. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan minyak urut buatan sendiri dari bahan alami. Aroma daun sereh dan jahe menyebar lembut ke seluruh ruangan. Reza mulai bekerja dengan tenang, penuh kehati-hatian. Namun dari awal, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Saat jarinya menyentuh kaki kanan wanita itu, Naila menutup mata. Tidak ada reaksi apapun. Tapi ketika tangannya bergeser sedikit ke pergelangan, kelopak mata Naila bergetar halus, seolah tubuhnya memberi isyarat berbeda dari kata-katanya. Reza berpura-pura tidak melihat. Ia meneruskan pijatan perlahan, berusaha profesional. Namun instingnya berkata lain, ada sesuatu di balik wajah tenang wanita itu. Waktu berjalan. Ketika pijatan selesai, Naila hanya berkata singkat, "Cukup."
lalu menyuruh Reza pergi tanpa menatapnya. Mira menunggu di luar. "Bagaimana?" tanyanya. Reza menghela napas pelan. "Saya tidak tahu, Bu, tapi rasanya beliau bukan orang sakit biasa." Mira menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tidak semua luka bisa dilihat, Nak. Ada yang hanya bisa dirasakan lewat hati." Kalimat itu menggantung lama di benak Reza saat ia berjalan keluar. Angin sore kembali bertiup lembut, namun hatinya tak lagi tenang. Untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, Reza tahu hidupnya baru saja berubah. Dan di balik dinding megah rumah itu, seorang wanita yang pura-pura lumpuh memejamkan mata dengan napas bergetar. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tubuhnya benar-benar bergetar karena sentuhan seseorang. Hari berganti dengan cepat di rumah megah milik Naila. Matahari selalu menembus jendela besar setiap pagi, tapi sinar itu tidak pernah berhasil menembus hati penghuninya. Naila hidup dalam kesunyian yang panjang. Ia jarang keluar kamar, jarang berbicara, dan hampir tidak pernah tersenyum. Setiap hari, Mira menyiapkan sarapan, mengganti bunga di vas, dan memastikan semuanya rapi. Namun kehadiran Reza mulai mengubah suasana rumah itu sedikit demi sedikit. Pria muda itu bekerja dengan tenang, tidak banyak bicara, tapi gerakannya sopan dan hati-hati. Ia tidak memandang majikannya dengan rasa ingin tahu, hanya dengan hormat dan niat baik. Sejak hari pertama, Naila mulai memperhatikan setiap kali Reza datang. Ia memperhatikan cara Reza membersihkan tangan sebelum bekerja, cara pria itu memijat tanpa menatap terlalu lama, dan cara ia mengucapkan salam dengan nada rendah. Semua dilakukan dengan sopan, tanpa sedikit pun kesan memaksa. Hal itu membuat Naila merasa aman, meski dirinya masih berpura-pura tidak merasakan apapun. Suatu siang, setelah sesi terapi, Naila memandangi Reza yang sedang membereskan alatnya. "Kenapa kamu jadi tukang urut?" tanyanya tiba-tiba. Reza menoleh pelan. "Saya melakukannya karena ini satu-satunya keahlian yang saya punya. Saya hanya ingin membantu orang lain sembuh." Jawaban itu sederhana, tapi membuat dada Naila sesak. Sudah lama tidak ada yang berbicara padanya dengan nada tulus seperti itu. Biasanya, orang datang untuk mengambil sesuatu darinya. Kekayaan, nama baik, atau keuntungan. Tapi Reza tidak. Malamnya, Naila tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamarnya yang putih, teringat kata-kata Reza. Di bawah wajah dinginnya, hatinya mulai goyah. Sudah lama ia tidak merasa diperhatikan tanpa maksud tersembunyi. Hari-hari berikutnya, rumah itu perlahan berubah. Reza datang setiap pagi, membawa aroma minyak alami yang menenangkan. Ia menyapa Mira dengan senyum ramah, lalu menuju ruang terapi. Setiap pijatan dilakukan dengan lembut, membuat tubuh Naila terasa lebih ringan. Mira memperhatikan perubahan itu diam-diam. Ia melihat Naila mulai membuka percakapan kecil, bahkan tertawa pelan saat Reza salah sebut nama obat. Bagi Mira, itu hal yang luar biasa. "Kamu membuat Nyai terlihat hidup lagi," ucapnya pada Reza di dapur. Reza hanya menggeleng. "Saya hanya bekerja, Bu. Kalau beliau mulai membaik, itu semua karena semangatnya sendiri." Mira tersenyum samar. Kadang, seseorang hanya butuh orang lain untuk mengingatkan bahwa hidup belum berakhir. Namun tidak semua di rumah itu berjalan tenang. Suatu pagi, ketika Reza masuk ke ruang terapi, ia melihat Naila termenung di kursi roda. Tangannya menggenggam sesuatu di pangkuan, matanya menatap jauh keluar jendela. "Kamu kenapa, Nyai?" tanya Reza pelan. Naila tidak menjawab. Napasnya pelan, hampir tidak terdengar. Setelah beberapa saat, barulah ia berkata dengan suara berat, "Tidak semua luka bisa disembuhkan, Reza. Ada luka yang tinggal selamanya, meski tubuhnya sembuh." Reza menunduk hormat. "Saya tidak tahu banyak soal luka, Nyai, tapi saya percaya
Semua orang bisa sembuh kalau dia mau mencoba. Kata-kata itu menembus dinding hati Naila sedikit demi sedikit. Dalam diam, air matanya mengalir perlahan. Ia segera menyeka pipinya dan berkata, "Lanjutkan saja pekerjaannya." Sejak hari itu, Naila mulai berubah. Ia tidak lagi menolak bicara. Kadang ia menanyakan kabar Ibu Reza di desa atau sekadar menanyakan cuaca. Namun setiap kali Reza memegang tangannya, tubuhnya selalu menegang. Ia takut, tapi dalam ketakutan itu ada sesuatu yang lain, rasa hangat yang tidak ingin ia tolak. Malam-malam Naila kini diisi dengan kegelisahan baru. Ia tidak lagi takut pada gelap, tapi pada perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ia tahu dirinya menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun, apalagi Reza. Namun kehadiran pria itu membuat tembok kebohongan yang ia bangun mulai retak. Di sisi lain, Reza juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali melihat wajah Naila, hatinya bergetar. Ia tahu batas antara pasien dan dirinya, tapi sulit menolak rasa iba yang berubah menjadi perhatian, lalu perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Satu sore, saat hujan turun deras, listrik rumah sempat padam. Reza masih berada di ruang terapi, sedangkan Naila tampak gelisah. "Jangan khawatir, Nyai, saya nyalakan lilin," katanya sambil mencari korek. Di bawah cahaya lilin, wajah Naila terlihat lembut dan manusiawi. Tidak lagi seperti wanita dingin yang menolak dunia. Dalam keheningan itu, Reza memandangnya, dan mata mereka bertemu untuk pertama kali tanpa jarak. Beberapa detik terasa seperti menit, lalu Naila menunduk cepat. "Kamu boleh pulang," ucapnya pelan. Reza mengemasi barangnya tanpa berkata apa-apa, tapi saat berjalan keluar, ia tahu sesuatu telah berubah di antara mereka. Mira yang berdiri di balik pintu menyaksikan semuanya. Wajahnya serius, matanya tajam. Ia tahu arah perasaan itu dan ia juga tahu bahayanya. Naila tidak seperti wanita lain. Ia menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkan keduanya. Hujan masih turun deras malam itu. Di ruang tamu yang sepi, Naila menatap api lilin yang hampir padam. Dalam benaknya, suara lembut Reza terus terngiang, dan dadanya terasa sesak oleh rasa yang dulu ia kira sudah mati. Namun, di luar rumah, Reza berjalan menembus hujan tanpa payung. Ia menatap langit dan berbisik lirih, "Kalau benar Allah mempertemukan aku dengannya bukan kebetulan, maka biarlah aku tahu untuk apa semua ini." Malam itu, keduanya tidak sadar. Mereka baru saja melangkah ke awal takdir yang akan membuka semua rahasia yang terkubur di rumah itu. Pagi itu, udara di rumah besar terasa lembab setelah semalaman hujan. Reza datang lebih awal dari biasanya. Langkahnya pelan namun mantap. Suara sepatunya bergema di lantai marmer. Ia disambut Mira yang sedang menata bunga segar di vas besar dekat tangga utama. "Nyai belum makan," ujar Mira. "Sepertinya semalam beliau tidak tidur." Reza mengangguk. Ia tidak banyak bicara, hanya melangkah menuju ruang terapi seperti biasa. Saat pintu dibuka, Naila sudah duduk di kursi roda dengan wajah lelah. Matanya menatap lurus ke arah jendela yang masih berembun. "Pagi, Nyai," sapa Reza pelan. Naila hanya mengangguk. "Mulai saja." Reza menyiapkan minyak urutnya, menuang sedikit ke tangannya, lalu memulai dengan lembut di bagian betis. Sentuhannya pelan, teratur dan sopan. Namun hari itu berbeda. Saat tangannya bergeser ke bagian paha, Naila tiba-tiba menegang. "Hentikan," ucapnya cepat, suara gemetar. Reza langsung menarik tangannya. "Maaf Nyai, saya tidak bermaksud." Naila menggeleng pelan. "Tidak apa, lanjutkan, saya hanya kaget." Reza menunduk, kembali bekerja dengan hati-hati. Tapi sejak kejadian itu, ruangan terasa tegang. Nafas Naila berubah cepat. Ia mencoba menahan ekspresi agar tetap tenang, namun matanya sulit berbohong. Beberapa menit berlalu, Reza menyeka tangannya dengan kain, lalu menatap wajah wanita itu. "Nyai, saya boleh bertanya sesuatu?" Naila tidak menjawab.
Reza memberanikan diri. Kalau boleh tahu, sejak kapan Nyai lumpuh? Naila terdiam lama, lalu berkata pelan. Sudah hampir 2 tahun setelah kecelakaan. Reza mengangguk. Saya turut prihatin, tapi saya merasa beberapa saraf Nyai masih merespon. Mungkin dengan latihan dan pijatan rutin akan ada perubahan. Nada Reza tenang, tanpa maksud menyinggung, tapi Naila tiba-tiba menatap tajam. Saya tidak ingin sembuh, saya ingin dibiarkan seperti ini. Suasana langsung hening. Reza tidak berani menatap mata wanita itu lebih lama. Ia hanya menjawab lirih, "Baik, Nyai." Namun kata-kata itu meninggalkan tanda tanya besar di pikirannya. Mengapa seseorang tidak ingin sembuh? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Naila tetap meminta terapi, tapi selalu menghindar setiap kali sentuhan Reza terlalu dekat. Ia terlihat marah, tapi tidak menyuruhnya berhenti, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sampai suatu sore, kejadian tak terduga terjadi. Saat sesi hampir selesai, Naila berusaha mengambil sapu tangan di meja kecil. Tangannya tak sampai, tubuhnya condong ke depan, dan kursi rodanya miring. Reza refleks menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dalam hitungan detik, tangannya memegang pinggang Naila, sementara wajah mereka berjarak sangat dekat. Nafas Naila memburu, matanya membesar. "Lepaskan," katanya pelan tapi suaranya tidak tegas. Reza menatap wajah itu. Nyai hampir jatuh. Naila menunduk, lalu menarik nafas panjang. "Kamu tidak boleh menyentuh saya." Reza mundur 1 langkah. "Maaf, saya hanya ingin menolong." Tidak ada yang berbicara setelah itu. Namun sejak hari itu, sesuatu di antara mereka berubah. Setiap kali Reza datang, Naila tidak lagi memalingkan wajah. Ia memandangnya sesekali, bahkan sempat bertanya tentang desa dan ibunya. Di balik semua itu, Reza mulai memperhatikan gerakan kecil yang aneh. Kadang, saat Naila berpikir tidak ada yang melihat, ia menggeser kursi rodanya sendiri. Pernah juga Reza melihat tangannya bergerak tanpa bantuan. Kecurigaan mulai tumbuh, tapi Reza tidak berani bicara. Ia memilih diam sambil memperhatikan. Mira juga merasakan hal yang sama. Suatu hari, ia berbisik pada Reza di dapur, "Kalau kamu tahu sesuatu, jangan sembarangan bicara. Nyai Naila bukan wanita biasa." Reza hanya menjawab singkat, "Saya paham, Bu." Namun rasa penasaran semakin kuat. Malam itu, setelah semua tidur, Reza sengaja menunggu di teras belakang rumah. Dari sana, ia bisa melihat sedikit ke arah taman kecil di belakang rumah, yang biasa digunakan Naila untuk berjemur. Sekitar pukul 11 malam, lampu taman menyala pelan. Reza melihat bayangan seseorang bergerak di sana. Ia menahan napas. Sosok itu adalah Naila. Wanita itu berdiri. Tidak di kursi roda, tapi berdiri di atas kedua kakinya dengan langkah perlahan. Reza tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menatap lebih lama, memastikan bahwa matanya tidak salah. Naila berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti, menunduk, dan memegang dada. Ekspresinya seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia besar. Reza menggenggam erat tangannya. Ia sadar, apapun yang disaksikannya malam itu akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Naila kembali di kursi roda seperti biasa. Ia berperilaku tenang, seolah tidak terjadi apapun. Tapi kali ini, Reza tahu wanita itu tidak lumpuh. Semua yang ia lihat, semua rasa iba yang selama ini tumbuh, ternyata berdiri di atas kebohongan. Saat Naila menatapnya pagi itu, Reza mencoba berpura-pura tidak tahu, tapi hatinya berdebar. Ia tahu suatu hari nanti ia harus menanyakan kebenaran itu langsung pada Naila, namun belum saatnya. Naila juga merasakan perubahan pada tatapan Reza. Ada sesuatu di mata pria itu yang berbeda, tajam tapi tidak memusuhi. Ia tahu pria itu mulai mencurigai sesuatu. Hari itu, Naila tidak banyak bicara, tapi dalam pikirannya, satu hal jelas, jika rahasianya terbongkar, semua yang ia pertahankan selama 2 tahun akan runtuh. Dan entah mengapa,
Ia tidak tahu apakah ia siap kehilangan pria yang setiap hari datang membawa ketenangan yang perlahan membangkitkan hatinya yang mati. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Reza sampai di rumah besar itu. Udara masih lembab, embun masih menempel di dedaunan. Suasana rumah terlihat tenang, tapi hati Reza justru penuh tanda tanya. Setelah malam itu, setelah ia melihat Naila berjalan dengan kedua kakinya, pikirannya tidak bisa diam. Ia berusaha bekerja seperti biasa, tapi rasa penasaran terus menekan. Ia ingin tahu alasan dibalik kebohongan besar itu. Namun di sisi lain, ada perasaan kasihan. Mungkin Naila punya alasan kuat untuk berpura-pura. Saat masuk ke ruang terapi, Naila sudah menunggu di kursi rodanya. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, tapi matanya tampak lebih tajam dari biasanya. "Kamu datang lebih awal," katanya. Reza menunduk sopan. "Saya ingin memastikan semuanya siap sebelum mulai." Naila hanya mengangguk tanpa ekspresi. "Baik, mulai saja." Sesi berjalan sunyi. Tidak ada obrolan, hanya suara lembut pijatan Reza dan napas Naila yang tenang. Namun dalam ketenangan itu, Reza merasa dia sedang menyembunyikan sesuatu yang berat. Setiap kali tangannya menyentuh kulit wanita itu, ia bisa merasakan ketegangan yang bukan berasal dari rasa sakit fisik. Setelah beberapa menit, Reza berhenti dan berkata pelan, "Nyai, saya perhatikan otot kaki Nyai mulai kuat. Kalau dilakukan terus, mungkin bisa bergerak seperti dulu." Naila menatapnya tajam. "Kamu terlalu banyak bicara." Reza menunduk. "Maaf, Nyai." Tapi suara Naila kemudian berubah lebih lembut. "Tidak semua orang ingin kembali seperti dulu, Reza." Kalimat itu menancap di kepala Reza. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Naila menatapnya dengan sorot mata yang seolah berkata, "Jangan." Ia menahan diri. Sesi hari itu selesai tanpa percakapan lagi. Ketika Reza keluar dari ruangan, Mira memanggilnya pelan. "Reza, kamu punya waktu sebentar?" Ia mengangguk. Mereka duduk di dapur kecil. Mira menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu orang baik, tapi kamu harus tahu sesuatu. Nyai Naila bukan wanita seperti yang terlihat. Dia dulu pernah melalui hal yang sangat buruk." Reza terdiam, menunggu penjelasan. Mira menarik napas panjang. Suaminya dulu, Adrian, adalah pengusaha besar, tapi di balik itu dia kasar. Nyai sering disiksa, bahkan pernah dirawat berbulan-bulan karena luka parah. Setelah Adrian meninggal dalam kecelakaan, Nyai tidak pernah mau disentuh laki-laki lagi. Dia bilang setiap sentuhan mengingatkannya pada masa itu. Reza mendengarkan tanpa memotong. Mira melanjutkan, "Setelah itu, dia menghilang dari pergaulan, hanya tinggal di rumah ini. Katanya lumpuh setelah kecelakaan, tapi sebenarnya mungkin dia hanya tidak ingin disentuh siapapun lagi." Kata-kata Mira membuat hati Reza bergetar. Ia tidak bisa membayangkan luka yang begitu dalam. Semua mulai masuk akal. Pura-pura lumpuh bukan karena ingin menipu orang lain, tapi untuk melindungi diri sendiri dari dunia yang dulu menyakitinya. Namun ada sesuatu yang belum bisa Reza pahami. Mengapa Naila harus tetap mempertahankan kebohongan itu selama 2 tahun penuh? Apa yang sebenarnya ia takutkan sekarang? Hari-hari berikutnya hubungan mereka menjadi aneh. Naila tidak sekeras dulu, tapi jarak di antara mereka seperti garis tipis yang bisa putus kapan saja. Reza mulai lebih berhati-hati, tapi hatinya semakin terpikat. Ia melihat Naila bukan sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang butuh keberanian untuk sembuh. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam, Naila meminta Reza menemaninya ke taman belakang. Itu pertama kalinya ia meminta sesuatu di luar sesi terapi. Reza mendorong kursi rodanya perlahan melewati jalan batu kecil yang dikelilingi bunga. "Tempat ini tenang," ujar Naila pelan. "Dulu aku sering ke sini bersama suamiku, tapi setelah dia meninggal, aku tidak pernah lagi ke taman ini." Reza mendengarkan diam-diam. Langit berubah oranye. Cahaya senja jatuh di wajah Naila, membuatnya terlihat lembut tapi rapuh.
"Reza," suara Naila lirih, "kamu pernah takut menyentuh seseorang?" Reza berpikir sejenak. "Saya tidak tahu, Nyai, tapi saya pernah takut kehilangan seseorang. Kadang rasa itu sama." Naila menatapnya, dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu tanpa rasa curiga. Naila menunduk, dan tiba-tiba air matanya jatuh. "Kalau aku jujur padamu," katanya pelan, "kamu tidak akan memandangku sama lagi." Reza menjawab tenang, "Saya tidak datang ke sini, Nyai. Saya hanya ingin membantu Nyai hidup tanpa rasa takut." Naila menatapnya lama. "Kamu tidak tahu apa yang aku sembunyikan." Reza tetap tenang. "Kalau itu hal yang membuat Nyai menderita, biarkan saya tahu, supaya saya bisa bantu." Naila menggeleng. "Tidak, kalau kamu tahu, kamu akan pergi seperti yang lain." Percakapan berhenti di sana. Tapi semenjak hari itu, Reza tahu satu hal. Naila sudah mulai percaya padanya, meski belum sepenuhnya terbuka. Malamnya, Naila duduk sendirian di ruang tamu. Angin malam masuk lewat jendela. Ia menatap tangannya sendiri, lalu memejamkan mata. Dalam pikirannya, muncul kembali kenangan masa lalu yang ingin ia kubur selamanya. Suaminya yang berteriak, tangan yang memukul, malam-malam panjang penuh ketakutan. Semua datang lagi. Ia memegang dada dan bernafas berat. "Aku tidak mau kembali ke masa itu," bisiknya pelan. "Aku tidak mau disentuh lagi." Namun di sisi lain rumah, Reza juga belum bisa tidur. Ia teringat setiap gerak tubuh Naila, setiap tatapan matanya yang seolah minta tolong. Ia tahu wanita itu menutup diri bukan karena kebohongan, tapi karena luka. Dan anehnya, Reza merasa ingin melindungi Naila, meski ia sendiri tidak tahu dari apa. Hari demi hari, mereka semakin sering bertemu di taman. Naila mulai berani berbicara lebih banyak. Ia bahkan tertawa kecil ketika Reza salah sebut nama bunga. Tapi setiap kali tangan Reza terlalu dekat, tubuh Naila langsung menegang. Rasa takut itu belum hilang, tapi perlahan mulai terkikis oleh kebersamaan. Suatu sore, tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan saat mengambil cangkir teh di meja taman. Naila terkejut, menarik tangannya cepat, namun tidak berkata apa-apa. Reza juga diam, tapi tatapan mereka saling bertemu dan untuk sesaat waktu seperti berhenti. Dalam hati Naila ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa takut yang dulu menguasainya perlahan bergeser menjadi rasa percaya. Ia belum berani mengakuinya, tapi kehadiran Reza mulai membuat hidupnya terasa sedikit lebih ringan. Namun di balik kehangatan yang mulai tumbuh, Reza tahu satu hal pasti. Rahasia besar Naila belum sepenuhnya terbuka. Masih ada bagian dari masa lalunya yang disembunyikan rapat. Dan Reza sadar, semakin dalam ia terlibat, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Di akhir hari itu, ketika Reza pulang, Naila memandang ke arah pintu yang baru saja tertutup. Ia menatap kosong dan berbisik lirih. "Aku tidak boleh jatuh hati. Tidak lagi." Namun hatinya sendiri sudah mulai bergetar. Ia tahu, semakin lama ia menyembunyikan kebenaran, semakin besar kemungkinan semuanya akan berakhir dengan luka baru. Hari-hari di rumah besar itu mulai berjalan dengan suasana yang berbeda. Setelah berbulan-bulan hidup dalam diam, Naila perlahan membuka diri. Wajahnya tidak lagi sekaku dulu, matanya mulai hidup. Reza datang setiap pagi seperti biasa, tapi kini suasana tidak lagi tegang. Ia diterima dengan senyum kecil, bukan tatapan dingin seperti sebelumnya. Mira memperhatikan perubahan itu dengan waspada. Ia tahu Naila mulai berubah sejak Reza datang, tapi ia tidak yakin perubahan itu membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Setiap kali melihat Reza berbicara terlalu lama dengan Naila, Mira merasa cemas. Ia tahu luka di hati wanita itu belum sepenuhnya sembuh, dan ia takut Naila kembali tersakiti. Suatu pagi, Reza datang membawa buah tangan dari desa, seikat bunga melati segar.
Ia menyerahkannya kepada Mira untuk diletakkan di ruang terapi. Saat Naila melihat bunga itu, matanya terdiam sejenak. "Ini bunga kesukaanku," katanya pelan. Reza tersenyum. "Di desa saya, bunga ini tumbuh di halaman rumah, harumnya menenangkan." Sejak hari itu, bunga melati selalu ada di ruang terapi. Wangi lembutnya menemani setiap sesi. Naila mulai bercerita sedikit tentang kehidupannya dulu, tentang masa kecilnya di Surabaya, dan bagaimana ia dulu suka menanam bunga sebelum hidupnya berubah. Reza mendengarkan dengan sabar. Ia tidak banyak menanggapi, hanya sesekali menimpali singkat agar percakapan tidak berhenti. Ia tahu Naila bukan tipe orang yang mudah berbagi. Setiap kalimat yang keluar darinya adalah kepercayaan yang besar. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Langit gelap, angin berembus kencang. Listrik padam lagi seperti beberapa minggu lalu. Reza yang sedang bersiap pulang memutuskan menunggu di dalam karena jalanan banjir. Naila ada di ruang tamu, duduk di kursi rodanya sambil menatap hujan. "Kamu tidak pulang?" tanya Naila tanpa menoleh. "Jalanan tergenang, Nyai, saya tunggu reda sedikit." Naila mengangguk. Beberapa menit hening, hanya suara hujan di luar. Reza duduk di kursi seberang. "Dulu saya suka hujan," kata Naila tiba-tiba, "tapi sejak malam itu saya tidak tahan mendengarnya." Reza menatapnya serius. "Malam apa, Nyai?" Naila diam lama sebelum menjawab. "Malam saat kecelakaan itu. Hujan deras seperti ini, mobil tergelincir, suamiku meninggal di tempat, saya terjebak di dalam. Saat itu saya pikir saya juga akan mati." Reza tidak memotong, ia membiarkan Naila melanjutkan. "Saya selamat, tapi setelah itu saya tidak bisa berdiri. Dokter bilang saya bisa pulih, tapi saya tidak mau berusaha. Saya tidak ingin disentuh siapapun. Setiap kali seseorang menyentuh saya teringat masa lalu." Naila berhenti bicara. Hujan masih deras. Reza hanya berkata pelan, "Sekarang sudah lewat, Nyai. Semua sudah berlalu." Naila menatapnya. "Kamu tidak tahu rasanya hidup dengan ketakutan, Reza. Aku selalu merasa dia masih ada. Aku takut tidur, takut disentuh, takut hidup." Reza menunduk, menahan napas. Ia tahu setiap kata yang keluar dari bibir Naila adalah hasil dari luka panjang. "Kalau Nyai masih takut, saya akan tetap di sini sampai Nyai tidak takut lagi." Kalimat itu membuat dada Naila bergetar. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Selama ini, semua orang hanya menyuruhnya melupakan, tapi tidak ada yang mau tinggal bersamanya di tengah rasa takut itu. Malam itu, hujan tidak juga berhenti. Mira menyarankan Reza menginap di ruang tamu. Naila tidak menolak. Rumah terasa tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Sekitar tengah malam, Reza mendengar suara langkah dari arah taman. Ia keluar dari ruang tamu dan melihat bayangan Naila berdiri di dekat pintu kaca, tanpa kursi roda. Ia berjalan pelan, memegang punggung sofa untuk menyeimbangkan diri. Reza mendekat tapi tidak bersuara. Ia hanya memperhatikan. Naila berdiri tegak lalu menatap hujan di luar. Wajahnya tenang tapi matanya berkaca. Ia tidak sadar sedang diawasi. Ketika berbalik, pandangan mereka bertemu. Naila terkejut tapi tidak marah. "Kamu lihat," katanya pelan. Reza mengangguk pelan. "Saya sudah tahu sejak malam itu." Naila menarik napas panjang. "Kamu tidak marah?" Reza menggeleng. "Untuk apa saya marah? Saya hanya ingin tahu kenapa." Naila menunduk. "Saya pura-pura lumpuh karena saya tidak mau dekat dengan siapapun. Saya takut semua lelaki sama seperti dia. Saya pikir kalau orang tahu saya tidak bisa berjalan, tidak akan ada yang berani mendekat." Reza mendengarkan dengan mata hangat. "Tapi kamu salah, Nyai. Tidak semua orang datang untuk menyakiti." Naila menatapnya, suaranya bergetar. "Lalu kenapa kamu datang?" "Saya datang untuk bekerja, tapi entah sejak kapan saya tidak lagi datang hanya karena pekerjaan." Ucapan itu membuat suasana hening, hanya hujan yang menjadi saksi.
Mata Naila mulai basah. Saya tidak pantas menerima perhatianmu, Reza. Saya sudah rusak. Tidak ada yang tersisa dari diri saya selain ketakutan. Reza mendekat satu langkah. Kalau memang Nyai tidak bisa berdiri di depan dunia, biar saya yang berdiri di samping Nyai. Naila menatapnya lama. Tatapan yang dulu dipenuhi rasa takut, kini berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan, tapi juga kebingungan. Ia ingin mempercayai Reza, tapi masa lalunya menahan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Naila berbicara terus tanpa henti. Ia bercerita tentang kekerasan yang pernah ia alami, tentang bagaimana setiap hari menjadi mimpi buruk, tentang malam kecelakaan, tentang rasa bersalah karena merasa lega ketika suaminya meninggal. Semua keluar tanpa jeda. Reza hanya mendengarkan, tidak ada penilaian, tidak ada simpati berlebihan, hanya diam dan tatapan yang membuat Naila merasa aman. Ketika fajar tiba, hujan sudah berhenti. Udara segar masuk lewat jendela yang terbuka. Naila duduk di kursinya, menatap Reza yang masih duduk di seberang. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. Reza tersenyum kecil. "Saya tidak ingin tidur saat Nyai butuh seseorang untuk mendengar." Naila menunduk. Dan entah kenapa, bibirnya tersenyum tipis. Ia merasa sedikit lebih ringan. Namun di balik rasa tenang itu, Mira yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasa gelisah. Ia tahu arah hubungan mereka sudah melewati batas yang seharusnya. Ia tahu ini tidak akan berhenti di sini. Dan benar saja, beberapa hari berikutnya, Naila mulai sering meminta Reza menemaninya di taman. Ia tidak lagi memakai kursi roda di hadapan Reza, tapi tetap berpura-pura lumpuh di depan orang lain. Hubungan mereka semakin dekat, tapi rahasia itu kini menjadi beban baru. Reza mulai menyadari bahwa semakin lama ia terlibat, semakin sulit ia keluar. Naila mulai bergantung padanya, dan ia sendiri tidak lagi bisa berpura-pura hanya bekerja. Sampai pada satu sore, saat matahari mulai turun, Naila memegang tangan Reza dengan gemetar. "Kalau aku kehilangan kamu, aku tidak tahu bagaimana aku hidup lagi." Kata-kata itu membuat Reza terdiam. Ia tahu dari saat itu semuanya sudah berubah. Ia tidak lagi sekedar tukang urut yang datang untuk bekerja. Ia sudah menjadi bagian dari hidup seorang wanita yang dulu menutup diri dari dunia. Namun ia belum tahu, semakin dalam ia masuk ke dalam hidup Naila, semakin dekat ia dengan rahasia terakhir yang bisa menghancurkan segalanya. Beberapa minggu berlalu sejak malam hujan itu. Sejak saat Naila mengakui bahwa kelumpuhannya hanya sandiwara, hubungan antara dia dan Reza berubah total. Mereka tidak lagi menjaga jarak seperti dulu. Naila mulai meminta Reza menemaninya lebih lama, tidak hanya untuk terapi, tapi juga makan bersama, berbincang sore di taman, bahkan sekadar duduk diam mendengarkan musik lembut dari radio tua di ruang tamu. Namun setiap kedekatan membawa resiko. Semakin lama Reza di rumah itu, semakin banyak hal aneh yang ia temukan. Ada ruangan yang selalu terkunci di lantai atas. Setiap kali Reza melewati tangga, Mira akan memintanya menjauh. Suatu hari, Reza memberanikan diri bertanya pada Mira, "Bu, di atas itu apa? Saya tidak pernah lihat Nyai ke sana." Mira menjawab cepat, "Tidak ada apa-apa, itu ruangan lama. Nyai tidak suka orang ke sana." Nada Mira tegas, seolah menutup pembicaraan. Tapi justru itu yang membuat Reza semakin penasaran. Hari itu, Naila tampak lelah. Ia meminta Reza menghentikan pijatan lebih cepat. "Saya ingin istirahat," katanya. Reza menunduk dan berpamitan, tapi sebelum keluar, ia sempat melihat luka kecil di pergelangan tangan Naila. "Nyai, ini kenapa?" tanya Reza. Naila spontan menutup tangannya, hanya tergores. Nada suaranya datar, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, Reza tidak bisa tidur, pikirannya penuh pertanyaan. Tentang ruangan di lantai atas, tentang luka di tangan Naila, tentang alasan sebenarnya di balik kebohongan yang ia ciptakan. Ia tahu rahasia Naila tidak hanya soal trauma, pasti ada hal lain yang lebih besar.
Keesokan harinya, saat Naila pergi berobat ke rumah sakit bersama Mira, Reza memberanikan diri masuk ke area lantai atas. Langkahnya pelan, jantungnya berdegup cepat. Tangga kayu sedikit berderit setiap kali diinjak. Di ujung lorong, ada satu pintu kayu tua yang tertutup rapat. Ia mencoba memutarnya, tapi terkunci. Namun dari celah bawah pintu, ia melihat cahaya lampu. Pintu itu tidak kosong. Ia menempelkan telinga pelan dan dari dalam terdengar suara benda jatuh. Ia segera mundur kalau ada orang di dalam. Tapi saat ia berbalik, suara langkah kaki membuatnya berhenti. Mira berdiri di ujung tangga, menatapnya tajam. "Kamu ngapain di sini, Reza?" Suaranya keras. "Saya cuma lewat," jawab Reza cepat. "Jangan pernah ke lantai ini lagi," tegas Mira. "Kalau Nyai tahu, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu." Reza hanya mengangguk dan turun tanpa bicara. Tapi sejak hari itu, Mira berubah dingin padanya. Ia jarang tersenyum dan mulai menjaga jarak. Beberapa hari kemudian, Naila terlihat semakin gelisah. Ia jarang makan, sering termenung dan mudah marah tanpa alasan. Reza mencoba menenangkannya. "Nyai, kalau ada yang mengganggu pikiran, jangan dipendam." Naila hanya menatapnya sebentar lalu berkata, "Kamu tidak akan mengerti." Namun malam itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 9, Reza sedang bersiap pulang ketika terdengar suara kaca pecah dari arah kamar Naila. Ia berlari ke sana dan menemukan Naila terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Pecahan kaca berceceran di sekitar tempat tidur. Reza segera menolongnya. "Nyai, tenang, apa yang terjadi?" Naila menatapnya dengan mata berkaca. "Dia datang lagi." "Siapa yang datang?" tanya Reza cepat. Naila menggenggam tangannya erat. "Adrian, dia datang dalam mimpi. Dia menatapku seperti dulu. Dia tidak mau aku bahagia." Reza berusaha menenangkan. "Itu cuma mimpi, Nyai. Beliau sudah tidak ada." Naila menggeleng kuat. "Kamu tidak tahu apa-apa, Reza. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Dia tahu aku ingin pergi. Malam itu aku yang duduk di belakang, tapi dia yang tewas, aku yang hidup." Reza menatapnya tidak percaya. "Jadi, Nyai merasa bersalah?" "Aku tidak tahu, tapi sejak hari itu, aku tidak pernah bisa berdiri tanpa merasa dia masih mengawasi." Tangis Naila pecah. Reza tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk di sampingnya dan membiarkan wanita itu meluapkan semua yang ia simpan selama 2 tahun. Beberapa jam setelahnya, Naila tertidur. Reza memastikan semuanya aman sebelum keluar kamar. Di koridor, ia bertemu Mira. "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Nyai," kata Reza pelan. Mira menatapnya dalam. "Kamu pikir kamu bisa menolong dia? Dia bukan hanya menyimpan rasa bersalah, Reza. Ada sesuatu yang lebih gelap dari itu." Reza menatap heran. "Apa maksudnya?" Mira tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa aneh. Naila tidak keluar kamar, dan Mira terlihat sibuk bolak-balik membawa air dan makanan. Reza duduk di taman menunggu. Setelah 1 jam, Mira datang menghampiri. "Nyai belum siap untuk terapi hari ini. Dia butuh waktu." Reza hanya mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Sore menjelang malam, Reza memutuskan untuk berpamitan. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Naila berdiri di balkon lantai 2 tanpa bantuan apapun. Ia terlihat kuat, tapi wajahnya kosong. Tiba-tiba, angin kencang membuat pintu balkon terbuka lebar. Naila hampir kehilangan keseimbangan. Reza langsung berlari ke atas. Saat sampai di balkon, Naila sudah berdiri di tepi pagar. "Nyai!" teriak Reza. Naila menatapnya dengan mata basah. "Aku lelah bersembunyi. Semua orang pikir aku kuat, tapi aku tidak kuat, Reza." Reza mendekat perlahan. "Kalau Nyai jatuh, semuanya akan sia-sia. Nyai sudah berjuang sejauh ini." Naila menunduk, air matanya jatuh. "Aku ingin berhenti merasa bersalah." Reza mengulurkan tangan.
Kalau Nyai percaya sama saya, turunlah, saya tidak akan pergi. Beberapa detik hening, lalu perlahan Naila menggenggam tangan Reza dan menurunkan tubuhnya dari tepi pagar. Reza menariknya pelan, memastikan ia aman. Begitu kaki Naila menyentuh lantai, ia langsung jatuh dalam pelukan Reza dan menangis lama tanpa suara. Malam itu, mereka duduk lama di balkon. Naila akhirnya bercerita seluruhnya. Ia tidak hanya berpura-pura lumpuh karena trauma, tapi karena ancaman. Sebelum meninggal, Adrian memiliki rekan bisnis yang kejam. Setelah kematian Adrian, orang-orang itu datang menakutinya. Mereka ingin menguasai semua harta peninggalan. Untuk melindungi diri, Naila menyebar kabar bahwa dirinya lumpuh dan tidak bisa lagi mengurus apapun, agar tidak dianggap ancaman. Reza mendengarkan dengan mata lebar. Semua potongan mulai tersambung. Jadi selama ini Nyai hidup dalam ketakutan, bukan karena suami, tapi karena orang-orang itu. Naila mengangguk. Aku pikir kalau aku pura-pura lemah, mereka akan berhenti mencariku. Tapi aku salah, mereka masih mengawasi. Reza menatapnya serius. Selama saya di sini, mereka tidak akan menyentuh Nyai. Naila menatapnya dengan mata basah. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, Reza. Orang-orang itu tidak segan berbuat apapun. Namun Reza tetap teguh. Saya tidak takut, Nyai. Saya tidak akan biarkan Nyai hidup dalam ketakutan selamanya. Untuk pertama kali, Naila percaya pada seseorang lagi. Tapi di luar rumah, di balik pagar tinggi itu, ada sepasang mata yang memperhatikan dari mobil hitam yang terparkir jauh di ujung jalan. Sosok itu menatap ke arah balkon tempat Naila dan Reza duduk, lalu mengangkat ponsel dan menekan satu nomor. Dia tidak lumpuh, katanya singkat, kita temukan dia. Malam itu, langit benar-benar gelap. Hujan mulai turun lagi, dan di dalam rumah itu, tanpa mereka sadari, rahasia yang selama ini disembunyikan sudah tidak lagi aman. Malam itu hujan turun deras. Suara petir menggelegal di langit. Rumah besar yang biasanya tenang kini terasa mencekam. Setelah kejadian di balkon dan pengakuan Naila tentang ancaman dari rekan bisnis mendiang suaminya, Reza tidak lagi tenang. Ia tahu bahaya sedang mengintai, tapi tidak tahu dari mana datangnya. Sejak sore tadi, ia merasa ada mobil hitam yang berhenti di seberang jalan. Tidak bergerak, tapi lampunya menyala redup. Reza berdiri di depan jendela kamar tamu sambil memperhatikan. Angin malam membuat tirai bergerak pelan. Dalam cahaya samar, ia melihat bayangan seseorang di dalam mobil itu. Ia menegakkan badan. Ada yang mengawasi rumah ini, katanya kepada Mira yang baru datang membawa teh hangat. Mira menatap keluar dan wajahnya langsung berubah. Kita harus memberitahu, Nyai. Mereka berjalan cepat menuju kamar Naila. Wanita itu sedang duduk di kursi roda, wajahnya pucat. Saya sudah tahu, katanya tenang. Mereka datang lagi. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau. Reza menatapnya serius. Apa yang mereka inginkan? Dokumen kepemilikan semua aset Adrian, jawab Naila. Mereka pikir dokumen itu masih saya simpan. Di mana dokumen itu sekarang? Tanya Reza. Naila terdiam. Sudah saya hancurkan sejak lama, tapi mereka tidak percaya. Mira terlihat panik. Kalau begitu kita harus pergi malam ini, Nyai. Kita tidak aman di sini. Naila menggeleng pelan. Kalau aku lari, mereka akan mengejar. Aku sudah lelah bersembunyi. Reza mendekat. Saya tidak akan biarkan mereka menyentuh Nyai. Suara mesin mobil di luar tiba-tiba terdengar semakin dekat. Lampu menyinari halaman depan. 3 orang pria turun dari mobil dan berjalan menuju pagar. Reza melihat dari jendela, rahangnya mengeras. Ia segera menutup gorden dan berkata cepat, Bu Mira, matikan semua lampu. Nyai, tetap di sini, jangan bergerak. Rumah mendadak gelap. Langkah kaki terdengar dari luar, lalu suara pintu pagar berderit. Mereka masuk. Reza berjalan ke dapur, mengambil batang kayu dari dekat lemari. Nafasnya berat. Mira menarik Naila menjauh dari jendela, berusaha tidak bersuara.
Ketukan keras terdengar di pintu depan. "Naila, kami tahu kamu di dalam. Buka pintunya!" Suara berat itu bergema. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berubah menjadi pukulan. Kayu pintu mulai retak. Reza berdiri di ruang tengah, memandang ke arah pintu dengan waspada. Pintu akhirnya terbuka paksa. 3 pria masuk, tubuh mereka besar, wajahnya kasar. Salah satu memegang senter dan langsung menyorot ke arah dalam. "Mana perempuan itu?" Reza maju 1 langkah. "Jangan ganggu dia." Pria bertubuh besar menatapnya dingin. "Kamu siapa?" "Saya yang akan melindunginya." Tawa kasar terdengar. "Kau pikir bisa melawan kami sendirian?" Sebelum sempat mereka bergerak, Reza memukul tangan pria itu dengan kayu, membuat senjata yang dipegangnya terjatuh. Pertarungan terjadi di ruang tengah. Suara benturan keras membuat kaca meja pecah. Mira menjerit dari sudut ruangan, memeluk Naila erat. Reza berusaha bertahan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. 1 pukulan mengenai wajahnya, darah mengalir di pelipis. Namun ia tidak berhenti. Ia menendang salah satu penyerang hingga tersungkur, lalu memutar tubuh untuk menahan serangan berikutnya. Di tengah kekacauan itu, Naila menatap dengan ketakutan. Tangan dan kakinya gemetar, tapi kali ini bukan karena trauma. Ia tidak tahan melihat Reza terluka demi dirinya. Ia memutar kursi rodanya pelan, lalu berdiri. Tanpa sadar, ia sudah berdiri tegak di depan mereka. "Berhenti!" teriaknya keras. Suaranya menggema. Semua terdiam. Reza menoleh, terkejut. Naila berjalan pelan mendekat, tubuhnya masih gemetar, tapi matanya tajam. "Kalau kalian mau sesuatu, ambil nyawa saya, jangan sakiti dia." Pria bertubuh besar itu menatap tak percaya. "Jadi kamu tidak lumpuh?" Naila berdiri tegak di depannya. "Aku tidak pernah lumpuh. Aku hanya berpura-pura karena ingin kalian menjauh." Wajah pria itu memerah. "Kamu berani menipu kami?" Ia melangkah maju, tapi sebelum sempat mendekat, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Seseorang memanggil dari luar rumah. "Polisi, angkat tangan!" Ketiga pria itu langsung panik. Mereka berusaha kabur lewat pintu belakang, tapi polisi sudah mengepung. Dalam hitungan menit, mereka ditangkap. Reza terduduk di lantai, kelelahan. Mira memegang bahunya, memastikan ia tidak terluka parah. Naila berlari ke arah Reza dan memeluknya. "Kamu terluka," katanya sambil menahan tangis. "Tidak apa-apa," jawab Reza lemah. "Yang penting kamu selamat." Polisi masuk ke rumah mengambil pernyataan singkat. Salah satu petugas mengatakan bahwa mereka sudah memantau pergerakan para pelaku sejak lama, tapi baru malam ini menemukan bukti mereka mencoba masuk ke rumah Naila. Setelah semuanya tenang, Naila duduk di sofa dengan wajah lelah. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah mati malam ini," katanya. Reza tersenyum samar. "Allah masih melindungi kita, Nyai. Selama kita tidak menyerah, pasti ada jalan keluar." Mira duduk di samping mereka. "Kalian berdua sudah melalui terlalu banyak. Mungkin ini saatnya untuk benar-benar hidup kembali." Naila menatap Reza lama. "Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana." "Tidak perlu berterima kasih," jawab Reza. "Saya hanya melakukan yang seharusnya." Beberapa jam kemudian, setelah polisi pergi dan situasi aman, rumah itu terasa tenang lagi. Namun ketenangan itu berbeda. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi penyembunyian. Naila duduk di teras belakang, memandang taman yang dulu hanya bisa ia lihat dari jendela. Reza duduk di sebelahnya, tangan kirinya masih dibalut perban. "Aku pikir aku tidak akan bisa berjalan lagi," kata Naila pelan. Reza tersenyum. "Kadang orang tidak lumpuh karena tubuhnya, tapi karena ketakutan." Naila menatapnya. "Kamu benar, dan kamu yang membuat aku berani berdiri lagi." Hening sejenak. Angin malam berembus lembut. Naila menatap wajah Reza. "Kamu harus tahu sesuatu," katanya perlahan. "Sebelum suamiku meninggal, aku tahu dia punya adik tiri, tapi aku tidak pernah tahu siapa namanya." Reza menatapnya kaku. Napasnya tertahan. "Apa maksudmu?"
Naila melanjutkan, "Nama itu, Reza Maulana." Suasana langsung hening. Reza menatap lantai, rahangnya menegang. Ia tahu saatnya telah tiba. "Aku adik tirinya, Nyai. Aku datang bukan untuk membalas atau menuntut, tapi untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukan kakakku padamu." Naila tertegun, tubuhnya membeku. "Jadi, selama ini kamu tahu?" Reza mengangguk pelan. "Aku tahu sejak awal. Aku datang bukan karena pekerjaan, tapi karena ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku ingin menebus dosa keluargaku." Naila menatapnya dengan air mata menetes. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" "Karena aku takut kamu membenciku," jawab Reza. "Aku tidak ingin kamu melihatku sebagai bagian dari masa lalumu yang kelam." Pangis Naila pecah lagi. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi terasa berat." Reza menatapnya penuh kesedihan. "Aku tidak meminta maaf atas apa yang bukan kesalahanku. Tapi aku ingin menutup luka itu. Aku ingin kamu tahu, tidak semua dari keluarganya sekejam dia." Naila memandangnya, lalu menggenggam tangannya. "Kamu sudah membuktikannya. Kamu datang membawa kedamaian yang dulu aku kira tidak akan pernah kutemukan lagi." Malam itu menjadi malam paling panjang bagi mereka berdua. Tidak ada kebohongan lagi. Semua sudah terbuka, semua sudah jujur. Namun bersama kejujuran itu, muncul kenyataan pahit bahwa cinta yang mulai tumbuh di antara mereka terikat oleh masa lalu yang kelam. Hujan berhenti menjelang subuh. Rumah besar itu kembali sunyi. Tapi kali ini bukan karena kesepian. Kesunyian itu membawa rasa lega, meski di dalamnya ada air mata dan luka yang belum sepenuhnya kering. Pagi hari setelah kejadian itu, suasana rumah besar di pinggiran kota terasa berbeda. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman, udara lembab dan sunyi. Reza duduk di kursi taman belakang dengan wajah lelah. Matanya menatap kosong ke arah pohon mangga di sudut halaman. Ia tidak tidur semalaman. Semua yang ia sembunyikan sudah terungkap. Naila kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan setelah malam panjang penuh air mata, tidak ada kata yang tersisa di antara mereka. Mira berjalan pelan menghampiri sambil membawa secangkir teh panas. "Kamu tidak tidur, Reza?" Reza menggeleng. "Saya tidak bisa. Saya memikirkan banyak hal." Mira duduk di sampingnya. "Kamu tahu, mungkin kehadiranmu di rumah ini memang sudah diatur sejak awal, tapi bukan untuk menebus dosa siapapun. Mungkin Allah mengirim kamu untuk menyembuhkan seseorang yang sudah lama hancur." Reza hanya menunduk, tidak menjawab. Ia tahu kata-kata Mira ada benarnya, tapi hatinya terasa berat. Ia tidak tahu apakah Naila masih ingin melihat wajahnya setelah kebenaran itu terbuka. Beberapa menit kemudian, Naila keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat tapi matanya tegas. Ia berjalan tanpa kursi roda, tanpa bantuan siapapun. Saat melihat Reza, langkahnya berhenti sejenak. Mira mengerti, lalu beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Naila berdiri di depan Reza. "Aku sudah tahu semuanya," katanya tenang. "Aku sudah dengar alasanmu. Aku sudah memikirkan semalaman." Reza berdiri menatapnya penuh rasa bersalah. "Saya tidak bermaksud menipu Nyai. Saya hanya ingin menolong. Saya tidak ingin masa lalu itu terus menghantui hidup Nyai." Naila menatap lurus. "Aku tidak marah. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Setiap kali aku melihatmu, aku melihat wajahnya. Tapi setiap kali kamu bicara, aku mendengar sesuatu yang tidak pernah kudengar dari siapapun." Reza menarik napas panjang. "Aku tidak seperti dia." Naila menjawab cepat. "Aku tahu, tapi rasa sakit yang dulu dia tinggalkan tidak mudah hilang." Keduanya terdiam. Suara burung di taman menjadi satu-satunya yang terdengar. Reza akhirnya berkata pelan, "Kalau kehadiranku membuat Nyai tidak tenang, saya akan pergi. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan.
Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Naila menatapnya dalam, menahan perasaan yang bercampur antara cinta dan kebingungan. Pergi kemana? Reza tersenyum lemah. Kemanapun yang bisa membuat Nyai tenang. Saya tidak ingin menjadi pengingat masa lalu yang menyakitkan. Naila menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak ingin kamu pergi. Reza terdiam, tapi tidak bergerak. Ia tahu, kalimat itu keluar dari hati Naila yang paling dalam. Wanita itu kini tidak lagi berbicara sebagai janda kaya atau korban masa lalu, tapi sebagai seseorang yang benar-benar takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup lagi. Namun kenyataan tidak bisa dihindari. Berita penangkapan 3 pria semalam menyebar cepat. Polisi datang lagi untuk mengambil keterangan tambahan. Salah satu pelaku mengaku bahwa ada orang lain yang memerintahkan mereka untuk mencari dokumen harta peninggalan Adrian. Nama yang disebut membuat semuanya terdiam. Rangga Pramono, saudara sepupu Adrian yang tinggal di Jakarta, seorang pengusaha yang selama ini dianggap membantu Naila setelah kematian suaminya. Ketika polisi pergi, Naila terduduk lemah. Rangga, orang itu yang dulu paling sering datang ke rumah setelah Adrian meninggal. Aku pikir dia membantu. Reza mengepalkan tangan. Berarti semua ini bukan hanya ancaman biasa. Dia ingin memastikan Nyai tidak pernah bangkit. Beberapa hari berlalu, polisi melakukan penyelidikan dan menahan Rangga untuk diperiksa. Naila akhirnya bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Tapi, di dalam dirinya masih ada luka yang belum sembuh, bukan karena ancaman atau rasa bersalah, tapi karena hubungan antara dirinya dan Reza yang kini menggantung. Suatu sore, Reza datang menemui Naila di ruang tamu. "Saya mau pamit," katanya pelan. Naila menatapnya. "Kenapa harus pergi sekarang setelah semuanya selesai?" Reza menatap lantai. "Saya tidak mau hidup Nyai kembali terikat masa lalu karena saya. Nyai berhak mulai hidup baru tanpa bayangan siapapun, termasuk saya." Naila bangkit berdiri. "Kamu pikir aku bisa hidup lagi tanpa kamu setelah semua yang kamu lakukan?" Reza menahan nafas. "Saya datang untuk menebus dosa kakak saya, bukan untuk tinggal di sini selamanya." Naila maju 1 langkah. "Tapi kamu sudah melakukan lebih dari itu. Kamu membuat aku bisa berdiri lagi. Kamu membuat aku berani menghadapi hidup. Apa itu bukan alasan untuk tetap tinggal?" Reza memejamkan mata sejenak. "Saya juga manusia, Nyai. Saya punya perasaan yang tidak seharusnya tumbuh, tapi saya tahu batas. Aku tidak pantas mencintai wanita yang pernah disakiti oleh kakakku sendiri." Naila menatapnya lama. Air matanya menetes lagi. "Kalau cinta ini salah, biarlah salah, karena aku tidak mau kehilangan satu-satunya orang yang membuat aku merasa hidup." Suasana hening panjang. Reza menunduk, tidak sanggup melihat wajah Naila yang penuh air mata. Ia tahu apa yang dirasakan wanita itu sama seperti dirinya, tapi dunia tidak sebersih perasaan mereka. Setelah beberapa saat, Reza berkata lirih, "Kalau Allah izinkan kita bertemu lagi di waktu yang berbeda, mungkin semuanya akan lebih mudah. Tapi sekarang, aku harus pergi." Tanpa menunggu jawaban, Reza melangkah keluar. Naila berusaha menahan, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pintu tertutup pelan, meninggalkan keheningan yang berat. Hari-hari berikutnya terasa kosong bagi Naila. Ia sudah bisa berjalan, sudah bisa menjalani hidupnya tanpa rasa takut, tapi hatinya seperti kehilangan arah. Mira sering menemaninya berbincang, tapi ia tahu pandangan mata Naila selalu kosong, seperti sedang menunggu seseorang. Waktu berjalan, 3 bulan kemudian, Rangga divonis bersalah dan dipenjara. Semua urusan hukum selesai. Naila menjual rumah besarnya dan pindah ke tempat yang lebih kecil di tepi kota. Ia hidup tenang, tanpa harta berlebih, tapi dengan kebebasan yang baru. Suatu pagi, saat ia berjalan di pasar kecil dekat rumah barunya, ia melihat sosok pria di ujung jalan sedang membantu pedagang menata barang. Wajah itu tidak asing.
Reza berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana, senyum hangat menghiasi wajahnya. Naila berhenti berjalan, napasnya bergetar. Reza melihatnya, lalu melangkah perlahan mendekat. Tidak ada kata yang diucapkan selama beberapa detik, hanya pandangan yang bertemu, seolah semua waktu yang mereka lewati terjawab dalam satu momen itu. "Aku pikir kamu tidak akan kembali," kata Naila pelan. Reza tersenyum. "Saya tidak pergi jauh. Saya hanya menunggu saat kamu benar-benar siap memulai hidup baru." Naila menatapnya, mata berkaca. "Dan sekarang? Sekarang aku siap berjalan di sampingmu, bukan di belakangmu, bukan di atas rasa bersalah siapapun. Aku datang sebagai diriku sendiri." Naila menunduk, menahan air mata, lalu mengangguk. "Aku sudah tidak takut lagi." Reza memegang tangannya, menatapnya dengan tenang. "Kita sudah cukup lama hidup dalam bayangan masa lalu. Sekarang waktunya kita hidup dalam kenyataan." Matahari pagi perlahan muncul di langit. Orang-orang pasar sibuk dengan kegiatannya. Di tengah keramaian itu, dua orang yang dulu dipertemukan oleh luka, kini berdiri berdampingan dalam diam. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya dua hati yang akhirnya berani menghadapi hidup tanpa rasa takut. Mira yang kebetulan lewat di seberang jalan melihat mereka, tersenyum kecil, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Ia tahu semua yang terjadi akhirnya menemukan tempatnya. Dan di pagi itu, di antara hiruk-pikuk pasar kecil, semua luka lama perlahan berhenti berdarah.